Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rahmawati Talamati dari kelas 3E PGSD NIM 1514211662. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia dari 1945 sampai sekarang. Simak videonya ya. Yang pertama ada Rejana Pelajaran 1947. Kurikulum yang pertama lahir pasca kemerdekaan adalah kurikulum 1947 atau yang dikenal dengan istilah Rejana Pelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan ini lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Fokusnya pada pembentukan karakter yang merdeka dan berdaulat hingga sejajar dengan bangsa lain. Kurikulum ini baru resmi dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai tahun 1950. Rejana Pelajaran terurai 1952. Rejana Pelajaran 1947 kemudian dilakukan beberapa penyebaran, maka lahirlah Rejana terurai tahun 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematik, di mana setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pembelajaran dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Yang kedua ada Rejana Pendidikan 1964. Fokus utama dalam kurikulum ini adalah konsep pembelajaran yang aktif, kreatif, dan produktif. Melalui konsep ini, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari krida, di mana siswa diberi kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Melalui kurikulum ini, pemerintah juga mengarahkan agar setiap warga negara mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran diputuskan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, keterampilan dan jasmani. Yang ketiga ada kurikulum 1968. Di era Orde Baru muncul kurikulum yang fokus pada mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Ciri khusus yang menonjol dari kurikulum 1968 adalah correlated subjective curriculum. Artinya, materi pada jenjang pendidikan rendah memiliki toleransi untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Muatan materi pembelajarannya juga lebih bersifat teoretis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Sistem penjurusan SMA sudah lahir dalam kurikulum dan dilakukan di kelas 2 SMA atau kelas 11. Yang keempat ada kurikulum 1975. Kurikulum 1968 lantas disempurnakan pada tahun 1975, maka muncullah kurikulum 1975. Latar belakang kelahirannya akibat dari sejumlah perubahan oleh pembangunan nasional. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Hal inilah yang membuat kurikulum ini banyak mendapat kritikan, karena guru dibuat terlalu sibuk menulis perincian dari setiap kegiatan pembelajaran. Selain itu, ada sejumlah perubahan ditemukan dalam kurikulum ini. Nama pelajaran ilmu alam dan hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Kemudian pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur menjadi mata pelajaran matematika. Kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975 disebut tidak mengejar kemajuan pesat masyarakat.
Ciri khusus kurikulum 1984 lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Pengembangan proses belajar inilah yang disebut dengan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Dalam kurikulum ini pula lahir penambahan bidang studi yaitu pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSBP bagi siswa SMA. Kurikulum 1984 membagi mata pelajaran siswa menjadi program inti dan program pilihan sesuai minat dan bakat. Pada tahun 1994, pemerintah lagi-lagi memperbarui kurikulum untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984, sehingga banyak perubahan yang terjadi pada kurikulum ini. Beberapa perubahan antara lain sistem pembagian waktu pelajaran dari semester ke caturwulan. Hal ini agar siswa dapat menerima lebih banyak materi pembelajaran dalam 3 caturwulan selama setahun. Kurikulum ini pula yang mengganti nama SMP diganti menjadi SLTP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Kemudian SMA menjadi SMU Sekolah Menengah Umum. Penjurusan di SMA juga dibagi menjadi 3 program yaitu IPA, IPS, dan Bahasa. Kemudian, mata pelajaran PSBP yang kelahir pada kurikulum sebelumnya mulai dihapus dalam kurikulum ini, digantikan dengan pelajaran sejarah. Kemudian, pada kurikulum 2004, pada 2004 lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Program ini berbasis kompetensi yang mengandung 3 unsur pokok yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. Implikasinya sekolah diberi kewenangan untuk mengembangkan komponen kurikulum sesuai dengan kondisi sekolah dan kebutuhan peserta didik. Lalu dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Ciri lain kurikulum 2004 nama SLTP diubah menjadi SMP dan SMU dikembalikan menjadi SMA. Kemudian pada tahun 2006 kurikulum 2006 inilah yang bisa dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan diberlakukan sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum 2004, perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Tujuan kurikulum ini adalah memandirikan dan memperdayakan satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan kepada lembaga pendidikan, sekaligus mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Kemudian pada tahun 2013 lahirlah kurikulum yang dinamakan ke-13 yang lebih menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti di KI 1 dan sikap sosial pada kompetensi 2 yaitu KI 2. Namun, penilaian sikap K1, KI 1, dan KI 2 sudah dihapuskan di setiap mata pelajaran pada kurikulum 2013 di edisi revisi pada tahun 2007. Hanya tersisa untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Ciri khusus kurikulum ini yaitu penilaian berbasis pendidikan karakter, pembelajaran berbasis tematik,
dan guru sebagai fasilitator. Guru dituntut untuk memahami karakter peserta didik agar memudahkan belajar bagi mereka. Di samping itu, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lainnya. Sementara materi yang ditambahkan adalah matematika. Kemudian, baru-baru ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baru-baru ini telah mengeluarkan kebijakan baru mengenai proses belajar di Indonesia. Kebijakan baru dalam proses belajar mengajar tersebut dikenal dengan kurikulum merdeka sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan bentuk evaluasi dari kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru sendiri memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum ini juga merupakan opsi bagi semua satuan pendidikan yang dalam proses pendataan merupakan satuan pendidikan yang memiliki kesiapan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar. Itulah penjelasan mengenai sejarah kurikulum di Indonesia. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.